baru saja kembali dari Bandung bersama sang suami. Langkahnya masih memancarkan kebahagiaan saat dia melihat Sera yang sedang tiduran santai di gazebo pinggir kolam renang, tepat di atas beanbag. Mama dari semalam menginap, di sini ucap Dikta mengambil alih tas istrinya. Aku bawa ke dalam ya. Kamu samperin Mama, bilang aku mau mandi sebentar. Iya Mas, kamu gak apa-apa bawa barang sebanyak ini? Kamu susulin Mama, nanti ada pelayan yang bawa barang ini ke dalam. Setelah suaminya masuk ke dalam, tanpa ragu, Eram mendekati dan memeluk mamanya dengan hangat, mencium pipi wanita yang telah melahirkannya dengan penuh kasih. Sera yang awalnya terpejam dibuat kaget melihat kehadiran putrinya. Loh, katanya kalian pulang malam? Nggak jadi, katanya Mama Riri mau buat acara di sini. Jadi pulangnya kita percepat. Iya benar, Mama dan kedua mertuamu datang dan menginap dari kemarin. Sera mengelus kepala putrinya dan membenahi rambut Eram yang berantakan. Apa Dikta memperlakukanmu dengan baik? Tanya Sera, suaranya lembut, penuh kepedulian. Matanya menatap dalam ke arah Eram, mencari jawaban atas pertanyaannya. Sera khawatir putrinya diterima oleh Dikta hanya karena mengandung anaknya. Sera juga khawatir Aram mendapat perlakuan yang sama seperti saat membina rumah tangga bersama sang mantan suami. Tentu saja, Ma. Dia memperlakukanku sangat-sangat baik. Dia selalu memastikan aku dalam keadaan aman. Jawab Eram sambil tersenyum, matanya berbinar-binar menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam. Syukurlah, Mama senang mendengarnya. Ucap Sera sambil membelai rambut Eram lembut. Senyumnya mereka, sebuah ekspresi kelegaan sekaligus kebahagiaan melihat anaknya diperlakukan dengan baik. Di hati kecilnya, Sera berdoa semoga hubungan mereka akan terus berlanjut dan membawa kebahagiaan lebih dalam lagi bagi Aram. Di sore yang cerah itu, cahaya matahari memantul indah di permukaan kolam yang berkilau di halaman rumah Dikta yang megah. Di tepi kolam, dua keluarga berkumpul, suasana hangat menyelimuti pertemuan tersebut. Mereka duduk di meja yang telah dihias dengan elegan, menikmati sajian minuman menyegarkan yang sesekali menimbulkan tawa riang. Riri telah merencanakan acara makan malam ini dengan sempurna, membawa chef pribadi untuk menghidangkan makanan terbaik. Riri membawa segelas jus jeruk di mendekat ke arah sang putra kemudian berbisik. Cepat telepon adikmu suruh pulang. Anak kurang ajar itu, pesanku bahkan tidak dibalas dari kemarin. Ayolah Mama mengkhawatirkannya, meski Mama memohon dia tidak mau menginap di rumah, atau jangan-jangan kamu memberinya pekerjaan berat di kantor. Pekerjaan yang kuberi sesuai dengan gaji yang diterima, ayolah Ma, jangan memanjakan anak itu. Kalau begitu, cepat hubungi dia sekarang. Mama merindukannya. Sebelum Dikta sempat mengeluarkan ponsel, sebuah mobil mewah berhenti dengan halus di depan gerbang. Loh, itu mobilnya sudah datang. Ujar Dikta dengan lega. Pintu mobil terbuka dan muncullah Adnan dengan Astrid yang tampak anggun di sisinya. Kedatangan mereka berdua menjadi kejutan bagi semua yang hadir. Tidak ada yang menyangka mereka akan tiba bersama, mengingat Astrid adalah sekretaris Dikta. Sembari Adnan dan Astrid berjalan mendekat, Riri cepat-cepat berdiri menyambut mereka dengan pelukan hangat. Ya ampun putraku, Mama merindukanmu. Ma berhenti, aku bukan anak TK lagi. Azan mengusap bagian wajahnya yang dicium mesra oleh mamanya, yang dianggapnya sangat berlebihan. Kamu, pasangan Riri beralih ke arah Asyik yang berdiri di sebelah putranya. Bibirnya tersenyum, sebab beberapa kali mereka sempat bertemu di kantor. Selamat sore Nyonya, saya sebenarnya baru saja menyelesaikan meeting bersama Tuan Adnan. Tadi tidak ada rencana ke sini, tapi... sudah, ayo gabung, jangan sungkan. Riri menarik lengan Astrid untuk mendekat ke sisi kolam di mana Aram duduk sambil menenggelamkan kakinya. Acara sore itu tidak hanya menjadi ajang berkumpul, namun juga perayaan dari pertemuan keluarga yang tidak terduga ini, semakin mempererat ikatan di antara mereka semua. Pandangan Aram terasa paling menusuk. Tak pernah terlintas dalam benak Aram bahwa Astrid akan hadir di acara keluarga ini,
apalagi datang bersama Adnan. Bukan benci, tapi heran melihat sahabatnya yang susah ditebak. "Kamu, ini bukannya sekretaris Dikta ya?" Suara Riri cukup pelan, tak ingin ada orang lain yang mendengar pertanyaannya. Astrid tersenyum kecut. "Ya Nyonya, kebetulan sekarang karena Tuan Adnan yang bertugas jadi saya yang menemaninya meeting beberapa saat yang lalu. Saya mau tanya sama kamu, maaf ya, apa kalian dekat? Maksudnya, Adnan sangat berbeda dengan kakaknya. Dia tidak pernah memperkenalkan seorang wanita kepada Tante. Jadi Tante penasaran bagaimana wanita idaman Adnan." "Oh, tidak Nyonya. Saya hanya sekretarisnya, tidak lebih dari itu." "Ah, sayang sekali padahal Tante ingin melihatnya menggandeng wanita ke rumah." Astrid tersenyum kecut, menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Adnan yang sebelumnya berjanji akan mengantarnya pulang, namun ternyata membawanya ke rumah Dikta. "Aram, wow, ada yang jadian nih. Alah, jantung aku mau copot. Bisa-bisanya bos menyebalkan itu menipuku." Ucap Astrid menyeruput minuman sahabatnya tanpa peduli tatapan orang sekitar. Jantungnya berdebar dan mulutnya terasa sangat haus setelah perjalanan jauh. "Gak apa-apa sih, apalagi kalau diajak nginep, mau aja." "Ih, enggak lah." Malam itu, langit terasa lebih gelap dan angin berhembus dingin menyusup melalui celah-celah jendela. Irma, dengan mata yang membulat sempurna dan nafas yang terengah-engah, mengintip dari balik tirai rumahnya. Pandangannya tertuju pada sebuah mobil hitam yang terparkir di dekat gerbang rumah putranya. Keheranan menyergapnya karena mobil tersebut bukanlah mobil Agam yang terkunci di garasi sementara Agam mendekam di penjara. Rumah itu seharusnya hanya dihuni oleh Tina, menantunya yang sedang hamil muda. Tanpa menunggu waktu lama, Irma mengambil ponselnya dan menekan nomor palayan di rumah itu. "Mbak, tolong selidiki apa Tina membawa temannya, lelaki atau perempuan?" Katanya dengan suara yang terdengar khawatir. "Baik, Bu," sahut asistennya dari seberang sana. Namun pelayan itu sebenarnya tahu kebusukan Tina, hanya saja ia tak berani melaporkan kejadian itu kepada Irma. Selain tekanan dan ancaman, pelayan itu menerima banyak uang tutup mulut dari Tina dan kekasih gelapnya agar menyembunyikan kebenaran bahwa ia seringkali membawa pria ke rumah Agam. Irma berdiri di balik jendela, memperhatikan setiap gerakan di rumah tersebut, mencoba menenangkan hatinya yang kacau. Kecurigaan berkecamuk di benaknya, memunculkan segala macam kemungkinan yang bisa saja terjadi. Meski berharap hanya sebuah kesalahpahaman, tetapi bagian lain dari dirinya berpikir tentang kemungkinan yang paling buruk. Mungkinkah menantunya membawa seorang lelaki ke rumah itu? Kenapa aku bodoh sekali tidak pernah mengecek CCTV? Sedangkan di tempat yang sama, ruang kamar utama itu berbau keintiman yang terlarang. Tepatnya di kamar mandi, Tina duduk di tepian bathtub, kaki terendam dalam air hangat. Sementara pria yang bukan suaminya itu mengguyur punggungnya dengan spons basah. "Kau sangat seksi sayang. Aku kehabisan baju. Besok antar aku belanja ke mall. Bagaimana kalau kita belanja sekarang?" "Sekarang? Oke, ayo kita selesaikan dulu." Tina membalikkan tubuhnya untuk mencium lelaki tersebut. Senyum bibirnya mereka seolah tak ada beban yang menghimpit. Asap rokok mengepul tipis di antara percakapan mereka yang semakin lirih. Sesekali terhenti hanya untuk menyesap minuman keras yang telah mereka siapkan di samping bathtub. Di dinding, foto Agam terpampang tak berdaya menyaksikan adegan tersebut. Tina sesekali melirik foto itu, seolah meminta maaf dalam diam, namun kembali larut dalam rayuan pria di hadapannya. Tina tahu ini bukan hanya pertama atau kedua kalinya dia berkhianat. Ini telah menjadi rutinitas mereka, menjelma menjadi sebuah kebiasaan setiap kali Agam tak ada. Setiap kali dia merasa kesepian dan terabaikan. Rasa bersalah memang menghantui, tetapi kebutuhan untuk merasa dicintai dan diinginkan selalu mengalahkan segalanya. Kamar utama yang seharusnya menjadi saksi bisu keintiman suami istri, kini berubah fungsi menjadi arena pertemuan gelap yang penuh pengkhianatan. "Lama sekali pembantu itu. Apa yang dia lakukan?"
Irma dengan wajah murka segera berjalan cepat ke rumah Agam. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus tahu apa yang Tina lakukan. Irma dengan dada naik turun melihat pelayan pucat pasi setelah melihat kehadirannya di rumah itu. Nyonya, minggir kamu. Jangan halangi jalanku. Tapi Nona Tina dengan istirahat. Diam kamu. Saya menunggu selama beberapa menit, tapi kamu tidak menghubungi saya. Jangan masuk Nyonya, nanti Non Tina marah sama saya. Kenapa kamu lebih takut sama dia? Saya yang gaji kamu di sini. Bentaknya dengan wajah murka, Irma segera menaiki tangga menuju ke kamar utama di lantai 2. Masih dengan nafas tersengal-sengal, wanita itu mengetuk pintu dengan keras dan berulang. Tina, buka pintunya! Tina, cepat buka atau Mama dobran pintunya. Bersambung, bab ke-36. Ma, ya ampun. Tina, Mama harus bicara penting dengan kamu. Ucap Irma tanpa mengulur waktu, wanita itu mendapati menantunya keluar dari dalam kamar dengan handuk yang masih tersemat di atas kepala. Kenapa nggak nunggu nanti saat makan malam? Aku sampai kaget, baru aja selesai mandi. Tak seperti biasanya, Tina hanya membuka sedikit bagian dari pintu dan menggunakan badannya untuk menghalangi pandangan Irma ke dalam kamar. Seolah tahu pandangan mertuanya mengarah ke dalam kamar dan mencari sesuatu yang membuatnya curiga. Siapa pemilik mobil hitam di dekat pagar? Apa kamu membawa teman? Oh itu, mobil punya temanku. Dia pergi sama pacarnya jadi nitip mobil di sini. Nanti malam mau diambil. Ucapan wanita itu dengan nada santai dan wajah yang memperlihatkan keceriaan. Irma tak terima begitu saja dengan jawaban menantunya. Ia masih celingak-celinguk mencari sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Kamu tidak sedang membohongi Mama kan? Untuk apa aku bohong, Ma? Nanti Mama bisa kenalan sendiri sama temanku. Dia sahabat aku dari SMA. Irma menata penuh curiga ke arah menantunya memperhatikan penampilan Tina dari ujung kepala hingga ujung kaki leher wanita itu tampak merah namun terlihat samar. Seolah mengerti tatapan mertuanya terarah pada lehernya yang merah, Tina memegang area itu dengan senyum kecut. Ini cuma kebentur di bathtub tadi, Ma. Mama jangan khawatir. Terbentur? Kamu pasti kurang berhati-hati. Irma bernafas kasar, kemudian berlalu dari kamar putranya. Mama sudah selesai masak. Jika kamu ingin makan malam bersama, datanglah ke rumah. Pelayan sudah menyiapkan makanan untukku. Ma, aku makan di rumah saja. Tina bisa bernapas lega karena Irma tidak seperti biasanya. Wanita itu biasanya mengomel tak jelas padanya, tapi akhir-akhir ini dia tak banyak bicara. Bahkan terlihat sangat perhatian dengan sering membawakannya makanan. Akhirnya pergi juga si nenek lampir. Aku hampir saja ketahuan. Tina mengelus dadanya yang masih berdebar. Di saat yang bersamaan sepasang tangan kekar melingkar di perutnya yang mulai membuncit wanita itu seketika menyunggingkan senyum bahagia dan menoleh ke arah belakang. Kau pintar berbohong, sayang. Apa kau melakukan hal yang sama padaku? Kau gila, bagaimana aku membohongimu? Sedangkan kau tahu sendiri seberapa besar cintaku. Benarkah? Sampai kapan kita akan seperti ini? Tunggu sebentar lagi, aku belum mampu menguras harta Mas Agam untuk kehidupan kita ke depannya. Aku harus mencari celah dan menggoda Mama mertua lebih keras lagi. Apa kau butuh bantuanku? Atau kita lenyapkan saja wanita cerewet itu? Tina menelan ludah kasar. Entah kenapa ia tak tega membayangkan jika Irma harus menghadapi bahaya karena berhadapan dengan kekasihnya. Jujur ia menyayangi Irma. Meskipun wanita itu cerewet, tapi dia tampak peduli belakangan ini. Beri aku waktu sebentar saja. Aku berjanji sebelum Mas Agam keluar dari penjara, aku sudah bisa menguras seluruh hartanya dan kita akan hidup bahagia bersama anak kita. Pagi yang cerah di perusahaan milik Dikta, kekacauan tampak terjadi di luar kendali. 2 orang security dikalahkan oleh seorang wanita yang baru saja datang berteriak sambil meminta tolong. Saya bersedia berlutut di hadapan Tuan agar mengabulkan permintaan sederhana ini. Saya seorang ibu,
Dan Agam adalah anak satu-satunya yang saya punya. Istrinya juga tengah hamil muda. Irma, wanita itu menangis meraung-raung di ruang kerja Dikta, meminta agar putranya segera dibebaskan dari balik jeruji besi. Dua security tetap memegang tangannya, tapi wanita itu mencoba berlutut di hadapan Dikta hingga membuatnya merasa kesal. "Bangunkan dia!" Titahnya kepada kedua petugas keamanan, tak ingin melihat Irma berlutut di hadapannya. "Saya harap Anda terbaik hati mengabulkan permintaan wanita tua ini. Saya hanya bergantung kepada Agam selama ini, dan rasanya sangat menyakitkan melihatnya terkurung hanya karena kesalahan kecil. Jika Tuan bersedia, saya berjanji putra saya tidak akan mengganggu kehidupan kalian lagi." "Benarkah? Apa segampang itu menghadapi pria dengan gangguan jiwa seperti Agam?" "Tuan, kami selama ini sangat berharap dengan kehadiran sang buah hati. Itulah yang membuat kami meyakini anak yang dikandung Aram adalah anak Agam. Meski tahu semua itu hanya khayalan kalian, maafkan saya Tuan. Saya atas nama besar keluarga meminta maaf atas perbuatan keji yang dilakukan Agam." Bahkan setelah lewat berbulan-bulan, wanita ini baru datang ke hadapan Dikta untuk meminta maaf atas perbuatan putranya. Mungkin jika kita menginginkan kebebasan, wanita ini tak akan pernah datang untuk meminta maaf. Dikta memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana. Pria itu menatap tajam dengan sorot matanya yang membunuh. "Beruntung Anda sendiri yang datang untuk meminta maaf. Saya masih mempunyai hati nurani dan tak tega melihat seorang ibu bersujud seperti ini. Tuan, tolong Tuan, saya butuh bantuan Tuan untuk membebaskan Agam." Desak wanita itu mulai mengeluarkan air mata. Dikta tak pernah tega melihat seorang ibu sampai menangis dan bersujud di hadapannya, bahkan untuk kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Dengan pembawaan yang santai, Dikta menganggukkan kepala. "Tapi ingat satu hal, jangan sampai pria itu memintaku untuk melakukan tes DNA. Anak dalam kandungan Aram adalah anakku. Tolong jaga putramu agar berhenti menyakiti istriku." "Baik Tuan, baik. Asalkan Anda mau melepaskan Agam, saya berjanji dia tak akan lagi mengganggu Aram, apalagi meminta kalian untuk melakukan tes DNA saat anak itu lahir. Dan berjanjilah untuk berhenti ikut campur dengan urusan kami. Saya pastikan itu. Saya pastikan Agam akan fokus terhadap keluarga kecilnya, terutama sang istri yang sedang mengandung." "Baiklah, Anda tunggu saja berita kebebasannya. Dibebasin? Aku nggak tega lihat seorang ibu menangis dan berlutut, sayang." "Kapan, Mas?" "Tadi pagi, Mama Agam datang ke kantor. Dia nangis sambil berlutut dan mengacaukan keadaan kantor di pagi hari. Terus kamu setuju gitu aja? Padahal udah tahu Mas Agam orangnya kayak gitu. Aku bisa jaga kamu dari jangkauan dia. Aku hanya nggak tega lihat mamanya nangis dengan mata bengkak." Aram menghembuskan nafas kasar. Gelengan kepalanya membuktikan bahwa ia merasa jengkel dengan Dikta. "Kamu tahu nggak, dia bisa bahayain kita." "Nggak akan, kamu serahin semuanya ke aku." Dikta menikmati puding Nutella di piring istrinya. Suapan di mulutnya tampak sangat menyedihkan dan tampak seperti orang kelaparan. Tanpa sengaja, ia menghabiskan puding enak itu hingga tak tersisa sedikit pun. "Loh, Mas?" seru Aram dengan nada kecewa, menatap Dikta yang masih asyik mengunyah. Alisnya berkerut, bibirnya mengerucut. "Hmm?" Dikta menoleh dengan wajah polos, seolah tak menyadari kesalahannya. "Kenapa sayang?" "Mas, kenapa puding yang aku buat habis?" keluh Aram dengan nada berat. Suaranya penuh kekecewaan mendalam melihat bagaimana piring itu teronggok tanpa isi. "Loh, kamu belum dapat?" Dikta kaget seketika menyadari kekeliruannya. "Belum, Mas. Aku simpan di kulkas, nungguin biar dingin. Padahal dari kemarin aku ngiler pengen makan ini." Jawab Aram dengan suara lirih, hampir tidak terdengar, bibirnya bergetar. Wajah Dikta memucat. Dia menyadari telah menghabiskan hasil kerja keras Aram tanpa menyisakan sepotong pun. "Ya ampun, sayang, maaf. Mau aku beliin?" Aram menggeleng lemah.
Kamu mau beli di mana? Itu puding Nutella, pasti susah buat dapetinnya. Ya udah kita bikin lagi. Aku deh yang buatin buat kamu. Gimana? Dikta menggoda istrinya, menaik turunkan sebelah alisnya. Tapi tak berhasil, Aram tetap murung dan menggeleng lemah. Coklatnya udah habis. Rasa kecewa memenuhi suaranya. Ekspresi Aram semakin muram setelah kesabarannya menunggu puding itu dingin ternyata berakhir sia-sia, sembari mengidamkan kenikmatan yang tak tergambarkan. Dia harus menahan kekecewaannya hingga besok, bertarung dengan keinginan yang tak terpenuhi. Melihat wajah istrinya muram, Aram sepertinya sangat mengidamkan puding coklat itu. Dikta meraih ponsel di saku celana, menghubungi bawahannya di seberang sana. "Joe, belikan Nutella 1 kontainer." "Mas, kebanyakan. Kalau begitu 1 truk." "Enggak, aku enggak mau." "Ya udah 1 dus." Bersambung. Bab ke-37. Malam yang sunyi itu, ditemani suara jangkrik, Dikta mencoba membuat puding Nutella untuk sang istri. Meski kenyataan seumur hidupnya baru pertama kali ia memegang alat-alat dapur. Di pojok dapur yang megah, 3 dus coklat Nutella berukuran besar baru saja dipindahkan oleh Joe dari bagasi mobil. Dengan pelan, Dikta membuka satu persatu dus Nutella yang terletak di sudut dapur. Gemerlap lampu dapur menerangi wajahnya yang tampak sangat tampan meski berkeringat. Ia menghela napas, mengingatkan diri bahwa ini semua dilakukan demi membuat Aram bahagia dan juga anak yang ada dalam kandungan istrinya. Aram yang baru saja melintasi ambang pintu dapur, terkejut melihat tumpukan dus Nutella dan suaminya yang tampak kikuk dengan apron yang terbalik. Seulas senyum menghiasi wajahnya yang pucat, tapi juga tak tega membiarkan Dikta sendirian hingga dengan cepat memutuskan untuk masuk ke dapur. "Kamu serius beliin aku coklat sebanyak itu? Memangnya kenapa, sayang? Ini bisa kamu bagiin ke siapapun yang kamu mau." Ternyata benar ada bapak-bapak yang disuruh beli 5.000 malah bawa sekarung. Batin Aram melihat tumpukan selai coklat di hadapannya. "Mas, kamu mau bikin aku diabetes?" "Nggak, sayang. Aku sudah bilang kalau pengen apapun kamu tinggal bilang ke aku." "Ya, nggak sebanyak ini juga." "Nggak masalah. Ini masih bisa disimpan Etiu dikasih ke mama." Ucap Dikta santai, tetap merasa tak bersalah. "Mas serius mau buat puding itu? Emangnya tahu?" Tanyanya sambil berusaha menahan tawa. Dikta mengangguk semangat, meskipun jelas terlihat kebingungan di matanya. "Aku pengen nyenengin kamu. Lagi pula tadi aku yang ngabisin puding punya kamu." Ucapnya sambil matanya tidak lepas dari resep yang ditampilkan di ponsel. Dengan cermat, Dikta mulai mengukur bahan-bahan yang diperlukan. Tangannya yang besar terlihat canggung mencoba mengoperasikan kompor dan mengukur air. Sementara itu, Aram mendekati Dikta, membenarkan posisi apron yang terbalik sambil tertawa kecil. "Biarkan aku membantu," ucapnya lembut. Dikta menoleh ke belakang di mana sang istri tengah memeluknya dengan mesra dan melingkarkan kedua tangan di perutnya. "Loh, kamu pakai baju aku?" Aku masih belum mengerti. Kenapa baju kamu adem semua? Giliran aku beli dengan kain yang sama, tapi rasanya jauh lebih panas. Itu hanya pikiran kamu, atau jangan-jangan kamu kangen sama wanginya?" Goda Dikta sambil mengaduk puding buatannya. "Gak juga." Aram mengeratkan pelukan, memperhatikan betapa kaku suaminya membuatkannya puding coklat. "Mas, kamu tahu nggak air yang kamu pakai kebanyakan?" "Iya, sayang. Tapi aku pakai resep dari internet." "Kamu salah. Itu kebanyakan." Wajah Dikta berubah lesu ketika menyadari puding buatannya pasti hancur lebur setelah ini, terlebih puding itu kebanyakan air. "Ya udah, gak apa-apa. Besok aku mau beli di luar. Kamu istirahat aja sekarang. Mandi terus istirahat di kamar." Aram pergi dari dapur dengan perasaan anehnya. Meski berusaha tak ingin marah pada situasi, tapi nyatanya ia sangat ingin menyantap puding Nutella saat ini juga. Tak ingin menunggu lebih lama apalagi harus menunggu sampai besok.
Dikta menyadari hal itu, ia segera membersihkan dirinya dan kini tampak rapi dengan pakaian santai yang dikenakan. Sayang, kamu udah mandi? Aram meletakkan ponsel di atas nakas untuk melihat keadaan sang suami yang kini terlihat jauh lebih segar. Dikta mengecup leher istrinya dengan manja. Mau keluar malam ini? Kita cari makanan penutup yang enak. Gak usah mas, kamu pasti capek. Sayang, percaya sama aku, kamu gak usah jadi wanita mandiri. Aku gak suka. Kamu harus manja sama aku, kamu serahin semuanya ke aku dan minta apapun yang kamu mau. Dikta tak suka jika istrinya terlalu mandiri. Seperti sore tadi, Aram membuat puding seorang diri hingga tangannya tergores dan meninggalkan bekas kemerahan. Aram diam, terpaku melihat tangan bekas terkena panci yang kini memerah, beberapa kali dikecup oleh suaminya. Aku punya hadiah buat kamu, makasih udah anteng seharian di rumah. Sudut bibir Aram tersenyum tipis. Entah bagaimana dia bisa melepas karakter mandiri dalam dirinya, sebab dari usia 2 tahun hingga menikah dengan Agam dia tak pernah mendapat cinta luar biasa seperti yang suaminya berikan. Apapun ia lakukan sendiri, terlebih ketika menikah dengan Agam, pria itu nyaris tak bisa diandalkan dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Hal itulah yang membuat Aram terbiasa melakukan apapun sendiri terutama saat ingin mengisi perutnya. Baiklah, aku bakalan manja ke kamu mulai detik ini. Bersiaplah. Aku sudah siap. Dikta berjalan ke arah lemari kaca yang ada di sudut kamar. Matanya segera tertuju pada sebuah kotak elegan berhiaskan pita-pita mewah. Ia mengambil kotak tersebut dan kembali berjalan menghampiri Aram yang sedang duduk ranjang. Senyum Aram melebar saat sang suami duduk di sampingnya, seolah mengerti isi dari kotak yang dibawa oleh suaminya. Mas, Aram terharu pasalnya baru 2 hari yang lalu Dikta memberinya tas branded dan juga kalung berlian. Untuk mamanya si Utun, ucap Dikta sambil memberikan kotak itu kepada Aram. Ih, kamu ya? Dikta bisa mendengar dengan jelas suara istrinya yang gemetar, merasa terharu dan bahagia atas hadiah yang ia berikan. Aram menerima dengan senang hati, membuka kotak tersebut dan menemukan sepasang sepatu heels dari YSL yang telah lama diidamkannya. Cahaya di matanya semakin berkilau, tanda kebahagiaan yang tak terbendung. Mas, padahal baru 2 hari lalu kamu ngasih aku tas mewah. Sekarang? Kata Aram dengan suara tertahan karena Dikta menempelkan mulut di bibir Aram. Pria itu menciumnya tanpa permisi, hanya sekilas setelah itu menempelkan dahi sambil mengelus punggung Aram dengan lembut. Jangan pernah bahas apapun pemberianku, karena aku tulus memberikan ini untukmu, bahkan semua hartaku milikmu dan calon anak kita. Aku gak nyangka punya suami sebaik kamu, Mas. Entah perbuatan baik apa yang telah aku perbuat. Karena kamu wanita yang memiliki hati bersih, kamu tulus jadi kamu berhak mendapat semua cinta di dunia ini. Perkataan Dikta berhasil membuat wanita itu berkaca-kaca, namun sang suami segera mengelap matanya dengan ibu jari. Jangan nangis, ayo coba sepatunya. Dikta tersenyum, memperhatikan bagaimana Aram segera mencoba sepatu tersebut dan berdiri, berjalan kecil di sekitar kamar dengan gaya yang anggun. Kedua mata Dikta mengikuti setiap langkah Aram, merasa puas telah membuat istrinya bahagia dengan hadiah yang tepat. Kamu suka? Banget, aku bahkan gak pernah ngasih kamu apapun. Kamu ngasih aku segalanya. Mana ada, Mas? Itu. Dikta menunjuk perut Aram yang menyembul di balik pakaian yang dikenakan. Wanita itu tertawa sambil mengelus perutnya. Ini segalanya kamu. Kalian berdua. Sementara itu di sebuah apartemen, Astrid kebingungan kala listrik di ruangannya tiba-tiba mati setelah menyiapkan makan malam di atas meja. Gadis itu segera berinisiatif untuk menyalakan penerangan di ponsel dan hendak melapor ke security. Apartemen semahal ini harus mati lampu. Kesalnya, sambil meraba-raba mencari sumber cahaya dan akhirnya menemukan ponsel. Cahaya dari layar ponselnya memecah kegelapan, membuatnya sedikit lega.
Dengan langkah yang tergesa-gesa, Astrid menuju pintu untuk mencari bantuan. Namun, ketika pintu terbuka, suasana hatinya yang cemas berubah drastis. Di hadapannya, Adnan berdiri dengan senyum lebar, memegang sebuah kue ulang tahun yang diterangi oleh lilin yang menyala. Di tangan yang lain, ia memegang seikat bunga yang indah. "Selamat ulang tahun, Astrid!" Serunya dengan suara penuh kegembiraan. Astrid terpaku sejenak, tak percaya dengan apa yang dia lihat. "Tinggi Tuan, bagaimana bisa? Tuan, Anda membuat saya terkejut," ucap Astrid sambil tersenyum canggung. Bagaimana bisa Adnan tahu tanggal lahirnya, dan lagi, kejutan itu beruntun diikuti dengan lampu yang tiba-tiba menyala. "Boleh masuk?" "Oh, tentu saja, silakan." "Tiup dulu lilinnya." Astrid rasanya kesulitan bernafas dengan dada yang berdebar kencang melihat kehadiran Adnan di apartemennya. Juga, pria ini membawakan kue ulang tahun yang menggemaskan. Gadis itu sejenak memejamkan mata, kemudian meniup lilin dengan pelan. Ah sial, Adnan tersenyum menyeringai ke arahnya, dan pria itu terlihat sangat tampan. "Ayo masuk, Tuan." Astrid buru-buru membereskan sofa ruang tamu yang penuh dengan bekas cemilan dan minuman. Ah sial, bajuku. Ia teringat masih mengenakan dress pendek dan kini malah menyambut tamu tak diundang. Di luar dugaan, Adnan malah duduk di meja makan, meletakkan kue di tangannya tepat di samping masakan Astrid yang telah tertata rapi, sepertinya enak. "Hah? Tuan mau makan malam di sini? Tapi maaf, menunya hanya ada ini saja. Akan lebih enak jika disuapi." Astrid rasanya ingin berteriak saat itu juga. Bagaimana bisa Adnan bersikap manis padanya? Padahal gadis barbar ini tak suka momen yang romantis. Selama ini belum ada lelaki yang menjadi kriterianya. Tapi Adnan? Mengharap pun Astrid tak berani. Pria ini terlalu sempurna untuk bersanding dengannya. Ternyata seksi juga. "Tuan, Astrid, kamu punya pacar?" Bersambung. Bab ke-38. Astrid melangkah percaya diri menapaki lobi kantor, terlebih melihat betapa cantik kakinya berbalut sepatu hak tinggi bermerek. Heels hitam itu memancarkan cahaya hingga kulitnya terlihat bersih. Tidak. Sebenarnya Astrid merasa bahagia karena heels itu pemberian Adnan. Hadiah ulang tahun pertama dari seorang pria selama ia hidup di dunia ini. "Selamat pagi, Pak. Astrid, kamu bisa ke ruangan saya." "Ada apa ya?" "Ada dokumen yang perlu diserahkan ke ruangan Tuan Dikta. Tolong ambil ke ruangan saya," ucap salah seorang pria yang mengenakan kemeja biru langit dipadukan dengan dasi garis-garis. Matanya sempat bersitatap dengan seorang yang menaiki lift khusus petinggi. Pria itu mengikuti langkah Astrid dari arah belakang untuk menuju ke ruangannya. "Sebentar, saya perlu memeriksanya lebih lanjut," ucap pria itu mencoba menahan dokumen yang baru saja dipegang Astrid. "Tidak usah, Pak, biar saya saja yang memeriksanya," ucap Astrid dengan cepat berlalu dari ruangan pria itu. "Ih, kenapa sih? Dia aneh banget. Gak biasanya Pak Andrew nyuruh aku ke ruangannya." Astrid segera masuk ke ruangannya sambil membawa dokumen yang baru saja diambil dari ruangan salah satu manajer. Ia duduk di kursi putar sambil menikmati AC yang dingin di ruangan megah itu. Otaknya yang lambat benar-benar telat menyadari jika di sudut meja kerja ada kotak pink berbentuk love dengan pita cantik di bagian atasnya. Mulut Astrid tersenyum melihat kotak itu dan segera membukanya. "Coklat?" Ia mencium wangi coklat itu. Ternyata sangat nikmat hingga rasanya ingin segera menikmatinya. "Berikan jawaban itu saat makan siang nanti." Kartu ucapan berwarna putih dengan gradasi pink. Keunguan yang ada di atas kotak, ia pegang dan mulutnya tersenyum melihat kalimat yang tertulis di atasnya. Ternyata dia pelakunya. Pikiran Astrid melayang, haruskah ia jujur di hadapan Adnan atau sebaliknya? Kenapa dia menggemaskan sekali? Badan setinggi dan wajah sedingin itu harus pergi ke toko coklat dan membeli ini semua?
Mama curiga beberapa hari ini Tina membawa teman ke rumah karena Mama selalu melihat mobil hitam terparkir di pagar rumahmu. Irma menggandeng lengan putranya setelah terbebas dari jeruji besi. Karena kerja kerasnya memohon kepada Dikta, akhirnya pria itu mencabut laporan dan Agam kini bebas dari penjara. Tapi wajah pria itu tak lantas bahagia mendengar informasi yang disampaikan oleh mamanya. Ternyata kecurigaan Mama dan aku selama ini sama. Bahkan aku ragu terhadap anak yang dikandung Tina. Hari ini Mama tidak memberitahu Tina bahwa kamu sudah bebas dari penjara. Mama harap kalian membicarakan hal ini dengan hati-hati, jangan sakiti perasaan Tina karena semua ini belum tentu benar. Tapi Ma, mungkin saja dia menyembunyikan sesuatu di belakang kita. Agam memasuki mobil mamanya, membiarkan sopir pribadi membawa mobil itu menuju ke rumahnya. Sepanjang perjalanan tatapan matanya tampak kosong, tak ada pembicaraan berarti yang keluar dari mulutnya. Agam, jika boleh jujur, sebenarnya sangat merindukan Aram di sudut hatinya yang paling dalam. Dia bahkan malas untuk bertemu Tina di rumah dan mungkin mereka akan bertengkar hebat setelah ini. Agam menoleh ke samping, memegang telapak tangan mamanya dengan lembut. Bagaimana keadaan Aram? Wajah Irma berubah mengeras. Perasaan gelisah menguasai wanita parubaya itu dengan segera menepis tangan anaknya. Jangan coba-coba untuk mengganggu kehidupan Aram dan Dikta. Semu harus ingat bahwa Mama mempertaruhkan harga diri untuk membebaskan kamu dari penjara. Kali ini saja, tolong dengarkan permintaan Mama yang sederhana ini, Agam. Jangan ganggu kehidupan Aram lagi dan biarkan dia menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Tapi aku belum terima, Ma. Aku yakin anak yang dikandung Aram adalah anakku. Agam, kamu ini keras kepala. Perdebatan itu menghiasi sepanjang jalan hingga mereka sampai di rumah Agam yang terlihat sangat sepi, hanya ada pelayan yang menyapu di halaman depan. Tanpa mengulur waktu akan ingin segera beristirahat di kamarnya yang ada di lantai 2, pria itu menapaki tangga dengan langkah lebar dan wajah dingin. Tubuh Agam mematung saat dia memasuki kamar utama rumahnya. Matahari sore menyinari ruangan tersebut, namun terasa dingin oleh aura yang terpancar dari situ. Berbagai botol minuman beralkohol dan abu rokok berserakan di atas nakas, saksi bisu kehadiran orang lain di ruangan itu. Pemandangan itu bagai tamparan keras bagi Agam yang baru saja menghirup udara kebebasan. Langkahnya terhenti saat matanya tertuju pada laundry bag yang tergeletak di pojok ruangan. Pakaian pria yang tidak dikenalinya terlihat jelas di antara tumpukan cucian. Nadi Agam berdegup kencang, amarah mulai memuncak di dalam dadanya. Kecurigaannya bahwa Tina telah mendua ternyata benar. Lantas, apa benar anak yang dikandung Tina bukan anakku? Dengan napas yang tersengal dan tangan yang terus terkepal, Agam merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Dia mengingat janji-janji yang pernah terucap di antara mereka, namun kini semua itu seolah menjadi debu yang berterbangan di udara. Rasa sakit dan pengkhianatan menyelimuti hatinya yang lelah. Ternyata seperti ini kelakuanmu di belakangku, Tina. Mata Agam kembali memerah. Nafasnya tercekat saat ia membuka pintu toilet kamar mandi. Pandangannya kabur oleh amarah dan kekecewaan yang mendalam. Di lantai, berserakan lebih banyak botol minuman dan puntung rokok daripada yang ditemukannya di kamar utama. Bau alkohol menyengat hidungnya, memicu kemarahannya lebih dalam. Dia menginjak botol kosong dengan keras. Suara pecahannya bergema di ruangan sempit itu. Kurang ajar kamu, Tina. Dimanapun kalian berdua, aku akan datang untuk membalaskan dendam. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar tak karuan. Di sudut, dia menemukan pakaian pria yang jelas bukan miliknya, bukti lain dari pengkhianatan yang semakin nyata. Kamar yang biasanya rapi kini berantakan seperti kapal pecah. Lemari pakaian terbuka lebar, isiannya tumpah ruah di lantai. Agam menyusuri ruangan dengan napas tersengal. Dia mendekati meja rias, tempat dia menyimpan kotak perhiasan yang berisi harta paling berharga. Kotak itu telah lenyap, tidak meninggalkan jejak. Keringat dingin mulai membasahi dahi Agam. Langkahnya yang gemetar membawanya ke sudut kamar di mana brankas penting miliknya berada.
Sekarang, hanya ada debu yang tersisa di tempat itu, berankasnya juga telah menghilang. Agam merasa seakan kakinya tak berpijak, dia terduduk lemas di tepi tempat tidur. Semua ini, bagaimana mungkin? Bisiknya serak. Agam mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan pikiran. Setiap detik, kesadaran pahit bahwa Tina telah mengambil semua itu semakin menghantamnya. Ratusan juta rupiah, kartu ATM, dan beberapa sertifikat penting semua hilang. Agam teringat bagaimana ibunya mengatakan bahwa Tina berperilaku aneh beberapa hari terakhir. Sering keluar malam dan menjawab singkat saat ditanya. Dia tidak pernah menduga bahwa tindakan Tina akan sejauh ini. Kepala Agam terasa berputar, rasa pengkhianatan dan kemarahan bergemuruh di dadanya. Dengan cepat, dia mengambil ponsel dan mulai mengetik pesan untuk seseorang. Cari keberadaan Tina sekarang juga, hidup atau tak bernyawa, bawa dia ke hadapanku. Bersambung. Bab ke-39. Irma menjerit histeris setelah mengetahui bahwa Tina membawa kabur semua aset dan kekayaan milik putranya. Sepertinya wanita itu juga bekerja sama dengan pelayan yang ia tugaskan di rumah itu. Tadi pagi pelayan masih sibuk membersihkan halaman depan, tapi siang ini wanita itu sudah tak ada di sana. Iya Pak, penipuan dan pencurian, iya. Segera akan saya kirimkan surat laporan ke polisi. Sedari tadi, jari lentik berhiaskan kutek merah menyala itu tampak sibuk menggulir layar ponsel. Irma sibuk menghubungi kantor polisi untuk ikut mencari keberadaan menantunya yang kabur dari rumah. Mama nggak bisa tinggal diam. Agam, secepatnya kita harus menemukan keberadaan Tina dan selingkuhannya. Jangan sampai mereka membobol semua harta kita. Mama panik. Aku kira Mama bahagia mendengar kabar ini. Apa maksud kamu? Bukankah Tina menantu pilihan Mama? Dia juga jauh di atas Aram. Dia berpendidikan dan lemah lembut. Tapi lihat sekarang. Lihat bagaimana perempuan pilihan Mama bertingkah dan menghancurkan segalanya. Agam masih ingat betul dirinya masuk ke perangkap Irma agar menikah dengan Tina. Namun bukannya kebahagiaan seperti yang mamanya katakan. Agam justru dibuat jatuh ke dasar jurang. Bukannya bahagia terlepas dari penjara, pria itu justru gigit jari mendapati semua aset dan kekayaannya diraup dan dibawa kabur oleh istrinya. Menantu kesayangan mamanya, sementara Irma hanya bisa terdiam dengan pandangan kosong. Wanita itu menyesal terperdaya dengan omongan Tina yang mematikan. Mama menyesal Agam. Menyesal pun tak ada gunanya. Ma, meski Mama meminta bantuan polisi, mereka tak akan bisa mengembalikan semua hartaku yang sudah dimakan oleh Tina. Bahkan sedari aku mendekam di penjara, dia sudah menikmati harta itu bersama selingkuhannya. Agam terlanjur kecewa dengan sikap mamanya. Sedekat itu rumah mereka, Irma malah tidak tahu kelakuan menantunya yang kurang ajar. Pria itu masih terlihat jelas wajahnya yang kelelahan dan kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa hartanya dirampas oleh sang istri bersama selingkuhannya. Kurang ajar kamu, Tina! Kamu telah menghancurkan segalanya. Kamu sudah membuat putraku menderita. Tina melangkah dengan anggun keluar dari butik mewah. Cahaya sore memantulkan kilau pada jam tangan berlian yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia tersenyum lebar, menunjukkan barisan gigi yang sempurna, seraya menggandeng erat lengan pria di sampingnya yang bertubuh atletis dan berwajah tampan. Sunglasses besar yang ia kenakan menambah aura misteriusnya. Mereka berjalan menuju mobil sport mewah berwarna hitam yang sudah menunggu. Pria itu membukakan pintu untuk Tina, yang masuk ke dalam mobil dengan langkah yang masih penuh percaya diri. Dia memeriksa ponsel terbarunya, membuka aplikasi perbankan, dan tersenyum puas melihat jumlah saldo yang cukup untuk mewujudkan rencana selanjutnya. Kamu yakin kita akan aman di sini? Tentu saja, jawab pria di balik kemudi, penuh percaya diri. Tina tersenyum, sesekali mengabadikan kebersamaan mereka melalui ponsel terbaru yang baru saja mereka beli. Dalam perjalanan menuju pertemuan dengan developer, Tina tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia membayangkan hidup barunya di rumah impian yang akan segera ia beli.
jauh dari kehidupan lamanya yang penuh kemewahan namun juga kepalsuan. Dia sudah menjauh dari suaminya yang kaya raya tetapi dingin, dan kini menggunakan uang hasil pencurian dari brankas pribadi suaminya untuk masa depan bersama calon suami yang jauh lebih tampan daripada Agam. Sesampainya di kantor developer, Tina turun dari mobil dengan percaya diri. Matanya yang tajam memindai gedung modern di depannya, seolah sudah bisa melihat dirinya sendiri menghuni salah satu unit mewah di dalamnya. Sedangkan di halaman rumah Dikta yang luas, Irfan melangkah lemah menuju rumah Dikta. Langkahnya tidak bersemangat dan matanya terlihat sayu, seolah memikul beban berat. Dia tidak datang untuk menemui menantunya, melainkan putrinya, Aram. Dengan nafas berat, ia mengetuk pintu dan menunggu dengan hati yang dilanda kecemasan. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa dibantu?" "Saya mau cari Aram," ucapnya kepada pelayan di sana. Aram, yang terkejut melihat ayahnya datang tanpa pemberitahuan, segera mendekat ke arah pintu. "Papa, ada apa datang tiba-tiba?" tanyanya dengan raut wajah yang bingung. Aram memegang gelas minuman di tangannya, seketika mematung di ambang pintu melihat kehadiran papanya yang datang secara tiba-tiba. Irfan menghela nafas, matanya menatap Aram dengan pandangan yang penuh harap. "Tina membawa kabur semua harta Agam. Hanya kamu satu-satunya yang bisa Papa mintai pertolongan, Aram," ucapnya dengan suara yang serak, seakan setiap kata yang diucapkan menguras kekuatannya. Aram membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Tina kabur?" tanyanya, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Tidak salah lagi, dia memang nekat. Sedari dulu Papa selalu memanjakannya dengan apapun yang ia minta. Lihat sekarang, dia melakukan apapun yang dia inginkan." Irfan mengangguk, berdiri dengan pandangan letih. "Maafkan Papa, Aram. Papa sudah salah mendidiknya." Pria itu mengusap wajah kasar, padahal belakangan ini ia tengah dilanda bahagia karena Aram dan Tina hamil bersamaan. Tapi bahagia itu terusik saat mendengar kabar bahwa Tina membawa semua harta sang suami dan kabur bersama seorang pria. "Ayo masuk ke dalam. Papa sudah makan?" tanya Aram lembut. Pria itu mengangguk lemah. "Sudah, tapi Aram, bantulah Papa kali ini saja. Papa takut dengan ancaman Irma. Tadi siang dia membawa polisi ke rumah dan mengancam ingin memenjarakan Papa dan menyita rumah kita." Aram menghembuskan nafas kasar. "Papa tunggu kepulangan suamiku dari kantor. Minta tolong sama dia. Aku tidak mungkin mencari keberadaan Tina dalam keadaan hamil seperti ini. Cepat telepon suamimu pulang. Papa sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tina." Desak pria itu dengan keringat dingin membanjiri dahi. Sudah Aram duga, jika ada masalah seperti ini pasti dirinya lah yang akan direpotkan. Irfan juga tidak ingat dengan kelakuannya yang menyebalkan. Dulu, pria ini sangat bersemangat menyatukan Tina dan Agam. "Sebentar, Pak. Palingan 15 menit lagi dia datang." Tepat saat Aram mencoba menenangkan papanya, deru mesin mobil terdengar memasuki pekarangan rumah. "Ini pasti suamiku sudah pulang. Tolong Papa bicara yang baik padanya. Jangan membuatnya kesal." Aram tahu, papanya beberapa kali adu mulut dengan Dikta dan selalu merasa dirinya paling benar. "Papa sebenarnya malas bertemu suamimu, tapi kali ini Papa harus meminta bantuannya." "Ya sudah, Papa cari sendiri kalau memang tahu keberadaan Tina. Suamiku juga banyak kerjaan," ucap Aram kesal. "Kali ini saja Aram." Aram menatap malas. Sebenarnya ia tak ingin membantu jika permasalahannya menyangkut tentang Tina. Tapi kemarahan Irma cukup membuat papanya ketakutan. "Baiklah, Papa diam saja, biar aku yang bicara padanya." Aram menyambut kedatangan suaminya dengan pelukan hangat. Tapi dengan cepat Dikta melihat kehadiran papa mertuanya di rumah itu setelah pelukan terlepas. "Mas, Papa datang. Mencari Tina?" tebaknya sambil memotong pembicaraan sang istri. "Ya,
Dia membawa kabur semua harta suaminya, dan sekarang rumah papa menjadi jaminan jika Tina tidak segera ditemukan. Aku tahu dia di mana. Beneran? Buat apa aku bohong, sayang? Dikta menarik lengan Aram untuk mendekat ke arah papa mertuanya. Ya udah, ayo cari dia sekarang, Mas. Gak usah, sebentar lagi anak buahku akan membawanya pulang ke rumah. Dia baru saja membeli 1 unit rumah di perumahan elite. Apa? Dikta menatap ayah mertuanya yang juga sama-sama terkejut. Aku hanya membantu menjebak Tina. Masalah yang lainnya menjadi urusan papa dan Agam. Ucapnya menarik pinggang sang istri untuk mendekat. Aku harap setelah ini kalian membiarkan Aram hidup dengan tenang. Dia sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Jadi jangan seret ke dalam masalah yang bahkan tidak dia perbuat. Irfan hanya mendundukkan kepala. Ingat perkataan Aram jika dirinya harus mengalah karena Dikta telah berbaik hati membantu mencari keberadaan Tina dan selingkuhannya. Bersambung. Bab ke-40. Sayang, aku pulang. Sayang, STT Mas. Jangan teriak seperti itu. Anak kamu baru aja tidur. Aram membekap mulut suaminya di depan pintu kamar, melarang pria itu untuk bicara keras-keras karena putranya baru saja tertidur. Masih dalam bekapan sang istri, Dikta melirik ke arah kasur di mana bayinya yang mungil tertidur pulas di ranjang mereka. Bayi laki-laki dengan paras yang tampan rupawan. Konon katanya bayi itu sangat mirip dengan almarhum kakek Dikta yang telah tiada. Ketampanannya sudah terpancar dari usianya yang baru menginjak 1 bulan. Sayang, pria itu melepas bekapan di mulutnya. Mata berbinar saat menyadari Aram memakai dress pendek dengan tali kecil di bagian bahu. Outfit yang paling nyaman digunakan oleh Bu Sui, apalagi Aram tak memakai jasa babysitter, melainkan mengurus putranya dengan tangan sendiri. Penantian yang begitu lama terhadap buah hati membuat Aram sangat menyayangi putra sulungnya. Terlebih, di usianya yang sebentar lagi menginjak kepala 3, Aram dan Dikta tak akan menunda untuk memiliki momongan kedua. Kenapa pakai baju seksi siang-siang begini? Aku gerah, Mas. Apalagi harus klonin Arkan 24 jam. Tapi kan ada AC. Biar cepat nyusuin dia. Mulut Dikta tersenyum jahil, tapi nyusuin bapaknya belum. Aram memutar bola matanya malas. Hadiah dulu. Nanti malam ya. Kamu sudah selesai nifas kan? Hadiah dulu tapi. Ya ampun sayang, jawab dulu. Jangan buat aku menunggu lebih lama. Rasanya sangat menyiksa. Ucap pria itu dengan wajah lesu. Iya mas, aku sudah selesai nifas sekitar 5 hari lalu. Yes, setet. Dikta lupa bahwa putranya bisa saja terbangun mendengar teriakannya yang penuh dengan kegirangan. Dengan cepat Aram kembali membekap mulut suaminya menggunakan tangan. Ayo ke bawah, aku buatkan makan siang untuk kamu. Kamu yang masakin ya, biar aku bisa lihat kamu masak pakai baju seksi. Apa sih yang gak buat kamu? Aram bergelayut manja di lengan suaminya, tertawa lepas, sambil menuruni anak tangga menuju dapur rumah mereka. Hanya ada security yang berjaga di depan rumah dan Art mereka hanya datang ketika Aram memanggilnya untuk bersih-bersih. Aram ingin menjalankan tugasnya penuh sebagai seorang istri dan ibu baru. Masak dan mencuci pakaian milik suaminya meski dengan mesin canggih. Tapi ia menikmati peran itu. Mas itu apa? Tebak isinya apa? Aram memandang suaminya dengan senyum jahil, seolah menebak banyaknya paper bag yang ada di atas meja ruang tamu. Pakaian? Yes, semuanya buat kamu. Ya yang benar, Mas. Iya sayang, semuanya pakaian nyaman untuk ibu menyusui. Aku beli banyak buat kamu. Aram yang merasa sudah tak sabar, segera berlari kecil menuju tumpukan hadiah pemberian suaminya. Beberapa paper bag dari brand ternama berisi pakaian ibu menyusui dan dalam yang nyaman. Loh! Dikta tersenyum saat Aram berhasil menemukan harta karun di antara tumpukan itu. 1 set perhiasan dengan permata berlian yang kecil,
terutama kalung kecil dengan aksen bunga kecil di bagian tengah. Surprise! Kamu beliin semua ini buat aku, Mas? Tentu saja, sayang. Dikta duduk di sebelah istrinya dan meminta kotak di tangan Aram. Sini aku pakaikan. Terima kasih, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama, sayang. Terima kasih sudah memberikan putra yang tampan untukku. Ketampanannya akan nurun dari kamu. Jadi aku yang beruntung dapat kamu, Mas. Aram tersenyum hangat saat suaminya membubuhkan satu kecupan di bahunya yang terbuka. Sikap hangat Dikta justru berbanding terbalik dengan mantan suaminya dulu. Agam, pria kasar yang sering memberinya bentakan dan kata-kata kotor juga selalu berlindung pada ibunya. Entah bagaimana nasib mereka sekarang, apalagi Tina. Mas, apa sayang? Bagaimana nasib Tina? Apa kamu dengar kabarnya? Iya, orang-orangku berhasil menemukannya, tapi keluarga pacarnya cukup kuat. Aku juga tidak ingin membantu Agam lebih dalam lagi. Biar dia yang berusaha sendiri dan menyelesaikan permasalahan dengan istrinya. Berarti dia beneran hamil sama laki itu? Bukan anak Mas Agam? Dikta mengangguk membenarkan. Berarti memang ada masalah pada kesuburan Agam karena buktinya Aram dan Tina berhasil hamil dengan lelaki lain. Tapi mengingat tingkah ibu Agam membuat Dikta kehilangan selera membantu pria itu. Ditambah kata-kata kasar yang dulu terlontar saat menghina istrinya. Dikta tak mau membantu Agam lebih lanjut tentang proses hukum perselingkuhan Tina, apalagi membantu mengeluarkan uang. Aku juga sudah memutuskan kontrak dengan mereka. Aku mencari peternak lain yang bisa mengirimkan susu lebih banyak dan tepat waktu. Manajemen Agam sekarang sudah tak terurus. Aku dengar pegawainya banyak yang korupsi. Aram termenung menatap tumpukan hadiah pemberian suaminya, pikirannya melayang jauh. Merasa bahwa kebesaran Tuhan memang adil, rasa sakitnya selama menjadi istri Agam terbayar dengan rasa sakit yang sama. Kegilaan Tina, pengkhianatannya dan kebangkrutan peternakan sapi itu bukankah sama menyakitkan? Dasar wanita mandul! Menjijikan! Agam, suruh istrimu bersih-bersih di dapur. Mama belum cuci piring. Kamu bisa apa? Memangnya pernah menghasilkan selama di sini? Seharusnya kamu ngaca. Semua kebutuhanmu ditanggung putraku. Hinaan Irma masih menggema di kepala Aram, terutama ketika mengingat perjalanan rumah tangganya yang selalu diliputi air mata. Perannya sebagai istri dan menantu hanya dihina dan diolok-olok oleh keluarga Agam. Tapi dengan Dikta, ia diratukan dan disayang, terlebih kedua mertuanya memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Jangankan bentakan, orang tua Dikta bahkan tak pernah menyinggung perasaannya. Tak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga putranya dan menyerahkan segala urusan rumah ke tangan Aram. Mungkin itu yang membuat rumah tangganya sekarang terasa sangat membahagiakan. Sayang, Aram tersadar dari lamunan. Kamu gak suka kalungnya? Kenapa bengong? Suka, Mas? Oh iya, aku lupa bilang ke kamu, Mama ngajakin staycation di Villa Weekend nanti. Kamu mau kan? Kamu gak apa-apa? Aku jelas mau. Apalagi Mama juga pasti pengen punya waktu sama cucunya. Mama sama Papa kamu juga. Ide bagus, kita bisa pacaran di sana. Mas? Mata Aram membulat sempurna. Aku mau ngasih Arkan adek cewek. Pelan-pelan dulu. Lagi satu aja sayang, habis itu kamu bisa fokus mempercantik diri, biar aku yang kerja buat kalian. Aram hanya bisa pasrah, terlebih saat tangan suaminya berkelana bebas menyentuh area tertentu. Esti, kenapa sih? Di sini aja mumpung siang-siang. Dikta langsung melempar dasi yang melilit lehernya. Pria itu tak sanggup melihat pakaian istrinya yang minim ditambah harum tubuhnya beraroma bayi yang menyegarkan. Cecitnya dirusak, Pak. Kurang ajar. Siapa yang melakukan ini semua? Wajah Agam dan ayahnya merah padam saat melihat sapi-sapi di peternakan mereka terkapar tak bernyawa. Padahal sehari sebelumnya, sapi-sapi itu makan dengan lahap dan siap diperah. Namun takdir berkata lain. Pagi ini sapi-sapi itu sudah tak bernyawa,
Tubuh mereka kaku dan mengembang seolah habis diracun. CCTV yang terpasang di lokasi kejadian dan sekitar sana ternyata sudah dirusak oleh otak pembunuhan sapi-sapi itu. Dendam pribadi sepertinya mendasari kejadian itu. Bagaimana ini, Pak? Bagaimana apanya? Semua ini salahmu, Agam. Sudah berulang kali Papa katakan untuk mengaliri listrik tembok-tembok di sekitar, tapi kamu selalu menolak permintaan Papa. Sekarang kamu lihat, usaha kita hancur berkeping-keping. Belum lagi penggelapan dana yang dilakukan karyawan sialanmu itu. Agam merasakan kepalanya hendak meledak memikirkan nasib peternakannya yang berada di ujung tanduk. Mimpi itu hangus dalam sekejap, membawanya tenggelam ke dalam pusara kesedihan. Rumah tangganya hancur, bisnisnya hancur tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Agam, tolong! Saat masih termenung di peternakan, keduanya dikejutkan dengan suara Irma yang berteriak minta tolong. Kenapa, Ma? Ada polisi ke rumah kita. Polisi? Kenapa bisa? Mama pinjam tabungan kamu dulu ya. Sebenarnya Mama pakai uang arisan untuk membeli perhiasan. Sekarang mereka datang membawa polisi. Mama tidak mau dipenjara Agam. Uang arisan? Berapa nominalnya? Tanya Agam dengan dada bergemuruh. Bisa-bisanya sang mama menambah deretan masalah dalam hidupnya. 200 juta? 200 juta? Keduanya terkejut, bahkan suami Irma langsung memucat mendengar nominal uang yang istrinya gelapkan. Maaf Agam, Mama memakai uang itu untuk berfoya-foya dan sebagian lagi dipinjam Tina sialan itu. Sampai sekarang uang Mama belum kembali. Irma benar-benar menyesal mempercayai Tina dan membiarkan wanita ular itu masuk ke keluarganya. Sekarang, usahanya hancur. Begitu juga dengan kehidupan putranya terlebih Agam adalah pewaris tunggal di keluarga mereka. Selesai.